Perkenalkan, saya Stefani Manuel Situmorang dari SMA Negeri 3 Samarinda yang akan membaca hasil resensi saya yang berjudul Stoikisme Praktis Menghadapi Emosi Negatif dengan judul buku Filosofi Teras, ditulis oleh Henry Manampiring, penerbit Kompas Gramedia. Tahun terbit 2018 dan diterbitkan di Jakarta dengan jumlah halaman 344 halaman dan bergenre non-fiksi, pengembangan diri, serta filsafat praktis dengan nomor ISBN 978-602-412-5196. Pada masa kini, banyak orang yang mudah merasa stres, marah, bahkan minder karena tekanan hidup yang semakin berat. Apalagi di era media sosial, orang cenderung membandingkan diri dengan orang lain, sehingga merasa lelah secara mental. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring hadir untuk menunjukkan cara hidup yang lebih tenang, tidak mudah terbawa perasaan, serta mampu menghadapi masalah dengan pikiran yang jernih. Buku ini membahas filsafat kuno yang disebut Stoicisme. Meskipun namanya terdengar rumit, ajarannya sesungguhnya sederhana, fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan tidak perlu menghabiskan energi pada hal-hal di luar kendali kita. Cara berpikir ini sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Oleh karena itu, buku ini menarik untuk diresensi karena berkaitan dengan permasalahan yang banyak dialami pelajar atau remaja seperti overthinking, rasa takut gagal, atau minder terhadap pencapaian orang lain. Isi utama buku ini memperkenalkan pembaca pada stoicisme atau filsafat stoa. Salah satu konsep terpentingnya adalah dikotomi kendali. Intinya ada hal-hal yang dapat kita kendalikan seperti sikap, reaksi, dan usaha, serta ada hal yang tidak dapat kita kendalikan seperti pendapat orang lain, cuaca, atau keberuntungan. Dengan memahami perbedaan tersebut, hidup akan terasa lebih ringan karena kita tidak lagi menghabiskan tenaga memikirkan hal-hal yang di luar kuasa kita. Buku ini juga membahas berbagai topik sehari-hari, misalnya bagaimana menghadapi orang yang suka mengkritik, cara agar tidak mudah marah, menerima keadaan ketika sesuatu tidak sesuai harapan, hingga menghadapi kematian. Penjelasan disampaikan dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan remaja atau masyarakat Indonesia, seperti tekanan akademik, komentar di media sosial, atau rasa minder karena dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, Henry Manampiring juga membagikan pengalamannya ketika mengalami depresi. Dari pengalaman tersebut, ia menemukan stoicisme sebagai jalan untuk bangkit kembali. Cerita pribadi ini membuat isi buku terasa nyata dan mudah dihubungkan dengan kehidupan pembaca, bukan sekedar teori semata. Kelebihan utama buku ini terletak pada gaya penulisannya. Filsafat yang biasanya dianggap rumit di tangan Henry menjadi sederhana, mudah dipahami, dan bahkan disampaikan dengan humor. Pembaca seolah diajak berdiskusi santai, bukan mempelajari teori yang membosankan. Alur pembahasan juga disusun secara runtut, dimulai dari pengenalan dasar stoicisme, kemudian penerapannya, hingga persoalan-persoalan yang lebih mendalam. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti isi buku secara bertahap. Kekurangan buku ini adalah isinya yang mungkin terasa terlalu ringan bagi pembaca yang telah terbiasa dengan bacaan filsafat yang serius. Beberapa bagian juga lebih banyak berisi opini pribadi daripada penjelasan filosofis yang mendalam. Meski demikian, bagi pelajar atau pembaca awam, kesederhanaan ini justru menjadi nilai tambah karena membuat buku mudah dinikmati. Secara keseluruhan, Filosofi Teras berhasil menjadi pengantar yang baik untuk mengenal stoicisme. Bahasanya ringan, komunikatif, dan tidak membosankan. Tema filsafat yang sering dianggap berat berhasil dibuat menyenangkan dan relevan. Buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar SMA, mahasiswa, maupun siapa saja yang sering merasa tertekan, mudah cemas, atau mudah tersinggung. Setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa ada banyak hal yang membuat stres sebenarnya bersumber dari pemikiran hal-hal di luar kendali kita. Misalnya ketika nilai ujian tidak sesuai harapan. Yang sebenarnya dapat saya kendalikan hanyalah usaha belajar, bukan hasil akhirnya. Atau ketika mendengar ada teman yang berbicara buruk di belakang. Rasanya terasa menyakitkan. Tetapi stoicisme mengajarkan bahwa opini orang lain bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan, sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring merupakan bacaan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi generasi muda yang kerap merasa tertekan dengan bahasa yang sederhana serta contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Stoicisme yang semula terdengar rumit menjadi mudah dipahami dan dipraktikkan.
Kelebihan buku ini adalah gaya bahasa yang ringan, humoris, dan dekat dengan pembaca. Kekurangannya, bagi sebagian pembaca yang terbiasa dengan filsafat serius, buku ini mungkin terlalu sederhana. Namun secara keseluruhan buku ini sangat layak dibaca dan direkomendasikan bagi siapapun yang ingin hidup lebih tenang, tidak mudah terbawa perasaan, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Sumber referensi: Manim Piring, Henry 2018, Filosofi Teras, Kompas Gramedia.